وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan makan malamnya. Mudah-mudahan habis makan gak pada ngantuk ini. Dan kita doakan orang yang membuatkan makanan buat kita. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Saudaraku seiman, para sahabat Rasulullah SAW tentu adalah generasi yang terbaik. Namun, supaya nggak ngantuk ya, kajian kita akan banyak nanya. Nanya ke antum, bukan antum nanya ke ana. Siapa yang tahu definisi sahabat? Siapa yang tahu definisi sahabat? Acung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adalah orang yang beriman kepada Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah dan pertama bersama dengan Rasulullah dan beriman. Oh, sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman, bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah dan beriman, terus meninggal dalam keadaan beriman. Dan meninggal dalam beriman. Betul, Masya Allah. Yang sahabat definisinya adalah man laqiya Rasulullah SAW walau lahdah. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun sebentar, dalam keadaan dia beriman dan dia wafat di atas keimanan. Berarti keluar dari kata-kata bertemu dengan Rasulullah, yaitu yang tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak orang yang sezaman dengan Rasulullah tapi enggak ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada? Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani. Terus siapa lagi? Najasyi, betul. Terus siapa lagi? Najasyi udah. Siapa lagi? Ya. Di antaranya yaitu Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah. Nah, ini orang-orang yang sejaman dengan Rasulullah SAW tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam keadaan beriman, maka keluar dari kata-kata beriman, berarti dia orang yang kafir. Contohnya siapa? Ketemu Rasul tapi kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, pentolan-pentolan Quraisy yang mati di atas kekafiran. Dan dia meninggal di atas keimanan. Maka keluar darinya sahabat yang murtad, yang kemudian mati di atas apa? Kekafiran. Ada enggak? Ada enggak sahabat yang murtad dan mati di atas kekafiran? Yang sering kali Pak disebutkan masyhur di kalangan kita adalah yaitu suaminya dahulu, yaitu Zainab bintu Jahash, yang katanya tadinya beriman, ketika hijrah ke Habasyah murtad dan masuk agama Nasrani. Tapi ketahuilah itu riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Nah, ini sahabat, ini definisi sahabat. Pertanyaan kedua, kapan batasan disebut sahabat?
Ada yang tahu? Kapan batasan disebut sahabat? Hah? Ya pasti sezaman dengan Nabi lah. Batasannya. Tahun berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Yaitu 100 tahun dari tahun 110 Hijriah. Dari tahun 10. Berarti batasannya ada 110 Hijriah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sabda kepada para sahabatnya, suatu malam Rasulullah bersabda, ma min nafsin manfusatin al-yaum ya'ti alaihi mi'at sanah wa hiya hayyah. Tidak ada jiwa yang masih hidup di hari ini lalu datang kepadanya 100 tahun kecuali dia pasti meninggal. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai patokan bahwa disebut sahabat adalah sampai 110. Lebih dari itu, kalau ada orang yang ngaku dirinya sahabat nggak diterima. Siapa sahabat yang terakhir meninggal dunia? Abu Tufail. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliaulah sahabat yang terakhir kali meninggal. Maka dari itu kalau ada yang mengaku sahabat misalnya di tahun 120 ditolak oleh para ulama. Ada di India namanya Rotan. Hidup pada tahun 400, dia ngaku-ngaku katanya saya sahabat Rasul. Umur saya 500 tahun. Ditolak. Kata para ulama, hada kadzab. Ini tukang dusta. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi. Ya, kata Rasulullah SAW tadi, tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di malam ini, di hari ini, kecuali setelah 100 tahun dia akan meninggal dunia. Ini patokannya. Ya, disebut seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara tahu kita tahu ini seorang sahabat? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, pengakuan seorang sahabat bahwa dirinya seorang sahabat. Tapi itu pun disyaratkan tadi. Tidak boleh lebih di tahun 110. Atau yang kedua, pernyataan dari ulama bahwasanya dia seorang sahabat. Ya, dari seorang tabi'in misalnya, atau dari sahabat sendiri. Seorang sahabat mengatakan ia seorang sahabi. Atau yang ketiga, yaitu istifadah, syuhrah. Masyhur bahwa ia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, nah ini dia ya yang berhubungan dengan definisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita imani, Pak, bahwa sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Para sahabat semuanya apa? Adil. Kenapa? Karena para sahabat langsung dipuji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat nggak butuh pujian atau tazkiyah, rekomendasi ya dari siapapun. Kenapa? Karena mereka sudah direkomendasi langsung oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Surat apa? Hah? Al-Bayyinah apa itu? Yang lebih spesifik ayatnya? Surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan.
Dan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini maksudnya muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, saudaraku seiman. Berarti para sahabat sudah direkomendasi langsung oleh Allah dan Rasulullah. Ya Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Bukan, udah ngantuk ya. Kenyang ya? Hah? Oh iya. Saya soalnya suaranya enggak menggelegar. Suaranya agak inilah. Meninak bobokan. Ini kalau bobok lagi nak tunjuk loh. Akal Islam saudaraku seiman. Maka Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada muhajirin dan ansar. Karena Allah sudah ridha kepada mereka, maka kita wajib ridha kepada mereka. Konsekuensinya apa? Siapa yang tidak merasa ridha kepada orang-orang yang Allah ridhai, orang ini bisa kafir, murtad dari agama Islam. Makanya, ya, orang-orang Syiah yang benci kepada para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, Imam Malik mengkafirkan mereka. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka para sahabat Rasulullah SAW, yang pertama, mereka orang yang sudah dinyatakan keridhaannya oleh Allah. Sudah cukup. Yang kedua, mereka dinyatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Secara mutlak sudah. Sebaik-baik manusia generasiku, kata Rasulullah. Subhanallah. Ini luar biasa. Yang tidak dimiliki generasi manapun. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Diriwayatkan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ummati kal matar. La yudro. Ya ayyuha, ya, aula au afdal, awaluha am akhiruha. Umatku itu seperti air hujan. Tidak diketahui mana yang lebih utama. Apakah generasi awalnya atau generasi apa? Akhirnya. Gimana ini? Rasulullah mengatakan, umatku bagikan air hujan. Tidak diketahui mana yang lebih utama. Apakah generasi awal atau generasi apa? Akhir. Kita katakan ini pertama pengecualian. Kenapa? Karena di generasi akhirnya ada Nabi Isa. Ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan Rasulullah menyipati bahwa pasukan kaum muslimin saat itu adalah sebaik-baik pasukan di muka bumi. Iya. Namun tentunya akhwat Islam, ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ya, tidak pernah membanggakan dirinya atau bahkan melarang para sahabat untuk melebihkan dirinya di atas nabi-nabi yang lain. Namun kita yakin umat Islam Pak, bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terbaik. Berarti para sahabatnya adalah manusia yang terbaik, generasi yang terbaik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah SAW ketika mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, kecuali satu. Siapa yang satu? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Rasulullah tegas menunjukkan, Mbak, bahwasanya firqah najiyah, ya golongan yang selamat, dari 73 golongan itu hanya satu.
Siapa mereka? Kata Rasulullah, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang selamat. Berarti ini jaminan, Pak. Siapapun yang mengikuti para sahabat pasti selamat. Makanya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW melihat bintang di langit suatu malam. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "An-nujum amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi. Wa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ya ashabi ata ummati ma tu'ad." Rasulullah melihat bintang. Lalu Rasulullah bersabda, bintang itu keamanan untuk langit. Kalau bintang pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, itu kiamat. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Kalau aku sudah pergi, akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan. Dan para sahabatku, keamanan untuk umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, ashabi amanatun li ummati, para sahabatku keamanan untuk umatku. Maksudnya keamanan dari apa? Berbagai macam fitnah. Keamanan dari berbagai macam penyimpangan. Masya Allah. Berarti ya, para sahabat itu keamanan untuk umat Islam, saudaraku. Maka siapa yang ingin aman akidahnya, aman agamanya, berarti berdasarkan hadis ini menunjukkan kita wajib untuk rujuk kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman. Oleh karena itulah ya, kalau kita perhatikan perkataan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua sepakat, Pak, ya, akan keutamaan mereka dan hendaknya kita mengikuti mereka. Apalagi Imam Syafi'i ya, dalam kitab-kitab beliau itu luar biasa sekali. Imam Syafi'i sebagaimana dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman, ya, beliau mengatakan apa? Wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin wastidrakin wawara'in. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, istimbat, istidrak, ya. Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina. Bahkan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Tuh lihat. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Ahmad dalam kitab Aslus Sunnah mengatakan apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami, sampai Imam Ahmad menjadikan itu sebagai pokok sunnah loh Pak. Pokok keyakinan, pokok akidah. Atau masuk, itu berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Kalau datang dari Rasulullah, maka di atas kepala dan mata harus diterima. Dan apabila datang dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata. Tapi kalau datangnya dari selain mereka, mereka laki-laki, kita juga laki-laki, kata Abu Hanifah.
Imam Malik berkata, "Lan yasluha amru hadhil umma illa bima yasluha bihi awwaluha." Umat ini nggak bakalan beres kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah berkata apa? "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy lam tu'man 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadya. Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih." Siapa ya di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Masya Allah. Antum kalau ngefan lah sama ulama yang sudah meninggal, mas. Yang udah jelas meninggalnya di atas sunnah. Kalau yang masih hidup belum aman dari fitnah, Pak. Iya. Belum aman dari fitnah. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan, siapa yang sudah meninggal itu? Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus petunjuknya. Mereka suatu kaum yang langsung dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, saudaraku seiman. Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum Khawarij yang berkumpul di Harura, dan kemudian mereka disebut dengan Haruriyin, ya, di mana mereka berbuat keonaran, membunuhi orang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan para sahabatnya. Para sahabat semua sepakat bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yaitu yang disebutkan dalam hadis, akan munculnya suatu kaum yang membaca Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongannya. Dan para sahabat semua sepakat bahwa mereka lah kaum Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian bersiap-siap untuk memerangi kaum Khawarij. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku mendatangi mereka dulu untuk menegakkan hujah. Pergilah Ibnu Abbas untuk menegakkan hujah kepada mereka. Ketika Ibnu Abbas datang, Ibnu Abbas berkata, "Assalamualaikum." Mereka nggak mau jawab salamnya karena mereka mengkafirkan Ibnu Abbas. Apa kata mereka? "Marhaban bibni ammi Rasulillah, ma ji'ta bih." Selamat datang anak paman Rasulullah. Ada apa kamu datang kemari? Kata Ibnu Abbas, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah SAW. Wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah SAW. Kepada mereka Al-Quran turun, dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran dari kalian. Lihat kata Ibnu Abbas, mereka yang paling paham tentang Al-Quran, saudaraku sekalian. Makanya para sahabat secara mutlak, Pak, generasi yang paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang sunnah. Kenapa? Karena mereka langsung melihat Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran, langsung mendengar ya Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Ya. Pepatah mengatakan laisal khabar kal mu'ayyanah. Berbeda antara orang yang sebatas menerima berita dengan orang yang langsung melihat, Mas. Ya. Maka secara mutlak generasi yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Para sahabat. Makanya Umar bin Khattab ya, pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal Umar itu jauh lebih tua dari Ibnu Abbas. Apa kata Umar? Kaifa takhtalifu hadhil ummah? Wa kitabuha wahid, wa nabiyuha wahid, wa qiblatuha wahidah. Hai Ibnu Abbas,
Bagaimana umat Islam ini kok bisa berpecah belah? Sementara Qur'annya satu, kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya sama. Tapi kok bisa pecah? Apa kata Ibnu Abbas? Ya Amiral Mukminin, innal Qur'an unzila alaina mafahimnahu wa qara'nah. Wahai Amiral Mukminin, Al-Quran turun kepada kita para sahabat. Dan kita sudah memahaminya dengan benar. Dan sudah membacanya. Wa sayakunu liqauli kulli qaumin fihi ra'tun. Dan nanti setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا. Kalau setiap orang memahami Quran sendiri-sendiri, pasti pecah, kata Ibnu Abbas. وَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا. Kalau sudah berpecah belah, pasti saling berperang. Benar, Masya Allah. Ya, perkataan Ibnu Abbas ini benar sekali, ya, Islam. Dan ini sebagai syahadah, ya, persaksian bahwa kenapa para sahabat tidak terjadi perpecahan, Pak, dalam masalah akidah dan agama. Karena mereka langsung mengambil dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Makanya perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya jadikan parameter untuk melihat bahwa itu kebenaran atau bukan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan apa? I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidak mungkin berdiri salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Faminas sunnati luzumul jamaah. Dan termasuk sunnah yaitu berpegang kepada al-jamaah. Lalu beliau berkata, wal asas allati tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Dan pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah itu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat pasti tersesat dan berbuat bid'ah. Lihat saudaraku seiman. Jadi para ulama dalam hal ini sepakat, Pak, untuk menjadikan para sahabat sebagai apa? Parameter. Namun, ya, saya melihat udah banyak yang ngantuk, ya. Saya nggak mau lama-lama nih kalau gini. Kasihan. Kalau ngantuk di majelis taklim itu paling nggak enak, Mas. Ya, aduh, gini salah. Jadinya saya kan kasihan. Iya, saya juga udah ngantuk soalnya. Yaitu, akhi, ada beberapa poin yang penting sekali untuk kita perhatikan dalam masalah, ya, para sahabat ini. Poin yang pertama, wajib diperiksa kesahihan sanad kepada sahabat. Siapapun yang menemukan asar seorang sahabat atau perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, wajib dilihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sanadnya dhaif, nggak bisa dijadikan hujjah. Iya. Apalagi yang nggak ada asal usulnya. Antum tahu tidak sih, Pak? Ya. Banyak li bid'ah itu berusaha nyari-nyari atau bahkan membuat ucapan sahabat. Seperti kaum Asy'ariyah
yang menolak Allah beristiwa di atas arasy. Katanya kalau Allah beristiwa di atas arasy itu berkonsekuensi tempat. Sedangkan Allah tidak butuh tempat, katanya. Mereka bawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah mawjud bila makan. Allah ada dengan tanpa tempat. Padahal ini dusta atas nama beliau. Ada sanadnya sama sekali. Iya. Ada para sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Allah tidak beristiwa di atas arasy. Semua keyakinan para sahabat, ahli bid'ah itu Pak, sanadnya terputus, nggak sama para sahabat Rasulullah SAW. Silakan antum periksa akidah Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah. Silakan oleh antum periksa. Nggak ada ya keyakinan mereka itu sampai kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terputus. Cuma caranya gimana nih supaya akidah mereka diterima, Mas? Nah, terkadang mereka berdusta atas nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini poin yang pertama yang harus kita pastikan. Apa itu? Yaitu kesahihannya. Poin yang kedua. Apabila kita menemukan perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, maka yang harus kita lakukan tadi, sahih atau tidak. Kalau sahih, bagaimana? Kita lihat, ada tidak sahabat lain yang menyelisih sahabat ini? Ada tidak sahabat lain yang menyelisih sahabat ini? Kalau tidak ada, tidak ditemukan, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya, maka dilihat lagi. Apakah ucapan sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Jika masyhur, para sahabat yang lain tahu, tapi tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini hujjah. Ini apa? Hujjah. Dan sebagian ulama menyebutnya dengan istilah ijma' sukuti. Dengan istilah apa? Ijma' sukuti. Apa sih sukuti itu, Pak? Sukut itu artinya diam. Iya. Karena tidak mungkin para sahabat membiarkan kemungkaran. Nggak mungkin semua sahabat itu diam dari kemungkaran, nggak mungkin. Karena kata Rasulullah SAW, lan tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ketika tidak ada satu sahabat yang mengingkari, itu artinya apa? Itu artinya bahwa para sahabat semua sepakat. Iya. Sebuah contoh misalnya, di perbuatan Umar bin Khattab di atas mimbar di hari Jumat, beliau membaca surat As-Sajdah di hari Jumat. Kemudian ketika melewati ayat sajdah beliau sujud. Para sahabat pun yang lain sujud. Jumat berikutnya beliau baca lagi. Kemudian ketika melewati ayat sajdah beliau tidak sujud. Dan beliau berkata, siapa ya? Wahai manusia, ya kami tidak sujud. Siapa yang sujud silahkan. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengingkari Umar. Padahal Umar melakukannya di hadapan seluruh sahabat. Sehingga dijadikan hujah oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Untuk pendapat jumhur. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Contoh lagi, Pak. Ya, Abu Bakrah. Beliau mengatakan, aku sengaja tidak berkorban supaya tidak dikira orang bahwa ini hukumnya wajib. Kata jumhur, ucapan Abu Bakrah ini masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Sehingga menjadi hujah. Dan itu menunjukkan kata mereka bahwa berkorban itu tidak wajib. Iya.
Dan contoh-contoh yang lain yang banyak. Akhul Islam, saudaraku seiman. Makanya Imam Syafi'i yang memberikan kepada kita kaidah bahwa perkataan seorang sahabat apabila tidak diketahui adanya pengingkaran dari sahabat yang lainnya, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, perkataan sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkari, maka ini hujah. Keadaan yang kedua, perkataan sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain. Ini diikhtilafkan para ulama, apakah itu hujah apa bukan. Adapun Imam Syafi'i mengatakan apa? Bahwa aidan hujjah indana. Menurut kami, ini pun juga hujjah. Makanya, di antara pokok mazhab Imam Syafi'i adalah berhujjah dengan apa? Pendapat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Pak, kalau para sahabat itu melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan, tapi diselisih oleh sahabat yang lain, bukan hujjah. Bukan apa? Bukan hujjah. Contoh Pak, tentang perselisihan ulama, jamaah kedua hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan jamaah kedua hukumnya boleh. Di antara dalil yang mereka bawakan adalah perbuatan Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik pernah datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai. Dan Anas bersama beberapa orang. Lalu Anas menyuruh untuk adzan, lalu iqamah, lalu bikin jamaah kedua. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya apa? Pendapatnya bahwa jamaah kedua itu makruh. Dalilnya, Rasulullah SAW pernah terlambat. Ketika datang ke masjid, udah sholat. Maka Rasulullah pulang. Gak bikin jamaah yang kedua. Lalu, mereka yang mengatakan makruh, membantah perbuatan Anas. Apa katanya? Perbuatan Anas ini diselisih oleh sahabat yang lain. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan perbuatan Ibn Mas'ud lebih sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga Imam Syafi'i pendapatnya mengatakan jamaah kedua makruh. Iya. Contoh lagi Pak. Abu Burdah. Abu Burdah ketika meninggal berwasiat supaya nanti ditanam pohon kurma di atas kuburannya. Di atas kuburannya nanti tolong ditanam. Abu Burdah memahami bahwa dulu Rasulullah SAW pernah menancapkan pelepah kurma yang disobek ke kuburan. Dan Abu Burdah memahami bahwa ini bukan khusus untuk dua kuburan itu, tapi untuk semua kuburan. Tapi para ulama mengatakan bahwa pendapat Abu Burdah ini diselisih oleh sahabat yang lain. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan ini. Sehingga perbuatan Abu Burdah bukan hujjah sama sekali. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan banyak lagi contoh yang lain, saudaraku seiman, yang jelas kalau para sahabat berbeda pendapat, maka kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Nah demikian saudaraku seiman, seputar sahabat. Saya tidak mau lama-lama karena udah banyak yang ngantuk. Udah 5 watt. Saya juga udah 5 watt. Barangkali ada yang mau nanya, Fadhol, tapi jangan susah-susah. InsyaAllah ada hadiah untuk yang bertanya dan ngasih jawaban, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Maksudnya anak nanya nih? Iya, Ustaz, boleh, Ustaz. Ada hadiahnya nanti. Masyaallah. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah, masyaallah. Pertanyaan anak yaitu siapa yang mengatakan ucapan ini? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy la tu'man 'alaihil fitnah.
Siapa yang di antara kalian mengambil sunnah, ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang hidup belum aman dari fitnah. Siapa yang mengucapkan itu? Abu Hanifah. Abdul Mas'ud, Masya Allah. Betul. Betul. Oh, Masya Allah. Hadiahnya. Kirain hadiahnya umroh. Umroh gratis. Tiket bayar sendiri tapi. Masih ada 4 lagi. Masya Allah. Tadi sudah saya sebutkan. Pembatasan sahabat itu di tahun 110. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Hah? Wah, terlalu susah kayaknya ini. Ada? Enggak ada. Pertanyaan yang lain. Sebutkan definisi sahabat. Ya, mu'minun bihi wa ma ta'alal iman. Betul, enggak apa-apa. Asih. Insyaallah. Kemudian, ya, pertanyaan yang ketiga, saudaraku seiman, siapa yang mengucapkan kata-kata ini, ya, dan di buku apa? Wal asas alladhi tubna alaihil jama'ahum ashabu Rasulullah SAW. Fondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Siapa yang mengucapkan kata ini? Hah? Imam Syafi'i salah. Ada? Hah? Hah? Imam Al-Barbahari dalam kitab apa? Syarhus Sunnah, Masya Allah. Emang tadi udah dapat? Belum. Belum, Masya Allah. Duduknya paling belakang tapi Masya Allah bisa jawab. Oh Ustaz, pantesan. Yang Ustaz nggak boleh jawab katanya. Batal. Aduh, jangan di sini, kasihan teman-teman pada ngeliatin ini. Sebutkan perkataan Imam Ahmad dalam kitab Ahlus Sunnah tentang wajibnya memegang, ya, pemahaman para sahabat. Ada yang hafal? Enggak ada yang, apa? Oh, Ustaz juga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allah, Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fiik, Masya Allah. Udah, selesai kan? Tinggal satu lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Tadi saya sebutkan beberapa poin yang berhubungan dengan masalah pemahaman para sahabat. Siapa yang bisa menyebutkan secara ringkas saja? Fadhal. Ahsan. Yang kedua, menemukan
Ya. Ya. Kalau pendapat seorang sahabat tapi tidak ditemukan penyelesaian dari sahabat yang lainnya, diterima nggak? Terima. Ya udah nggak apa-apa deh, kasih aja. Iya. Sebetulnya sudah saya sebutkan tadi ada perinciannya, tapi nggak apa-apa. Hah? Mau nanya? Oh, fadhal. Hadiahnya kue buat nanya ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, yang tanya tentang jual beli Ustaz. Ada seorang sales yang meminjam duit ana, lalu ana begini Ustaz, untuk menjadi pegangan selama dia tidak bayar bayar hutangnya, lalu ana tidak bayar tagihannya Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ana termasuk antum tidak menagih hutang? Dia minjam uang ana Ustaz. Dia sebagai seorang sales. Jadi ada tagihannya, ana untuk mengikatnya, ana tidak akan bayar hutangnya lunas sebelum dia bayar hutang dia juga lunas pada ana Ustaz. Jadi ana hubungkan untuk memperkuat dia supaya tidak lari dari hutangnya Ustaz. Apakah itu termasuk riba Ustaz? Ana belum paham sih pertanyaannya. Antum ana sebagai pemilik toko Ustaz. Jadi ada seorang sales meminjam duit ana. Iya. Jadi kan dia akan ada tagihan Ustaz dari kantornya atau dari perusahaannya. Ke antum. Iya, jadi ana tidak antum ada kewajiban untuk bayar juga. Iya, tapi ana tidak bayar lunas karena yang sales ini masih berutang sama ana Ustaz. Apakah ana termasuk terindikasi antum tidak mau bayar utangnya lunas kepada dia karena dia ada utang juga Ustaz. Utang pribadi maksudnya, utang pribadi dia sama ana Ustaz sebagai sales. Sementara hutang antum ke perusahaan dia. Perusahaan. Ya. Beda orang dong. Iya, maksud ana yang tanya-tanya itu apakah ana termasuk melakukan riba Ustaz? Karena menghubungkan satu perkara dengan perkara yang lain Ustaz. Iya, antum zalim. Karena mutlul ghani zulmun, mengulur-ngulur pembayaran hutang itu termasuk zalim. Kewajiban antum kepada perusahaan tetap antum wajib bayar sesuai dengan waktunya. Masalah dia mengulur-ngulur waktu misalnya atau punya kewajiban, dia pun juga kewajiban lagi sama antum. Tapi masih dalam belum terlambat juga Ustaz. Artinya masih dalam waktu yang dibolehkan Ustaz maksudnya. Enggak terlalu terlambat Ustaz. Kalau memang waktunya sudah ditentukan, pokoknya saya belum bisa bayar kecuali kalau kamu sudah itukan ya. Masalahnya perusahaannya antum hutangnya ke perusahaan, sementara dia sama pribadi sama antum. Maka antum tetap punya kewajiban sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan dia. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Wajib antum untuk laksanakan. Kalau antum misalnya wajib bayar tiap bulan, wajib bayar tiap bulan. Kenapa? Karena antum sudah menyetujui persyaratan antara antum dengan perusahaan dia. Masalah dia kemudian minjem sama antum, itu masalah pribadi antum dengan dia. Paham tidak? Paham Ustaz. Ini kemana-mana sih pertanyaannya, kan kita membahasnya tentang sahabat. Tentang apa? Poligami. Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema Ustaz. Tentang amalan, tentang kita bersolat subuh berjamaah, kemudian berdiam diri, berzikir menunggu waktu syuruk, kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Sebagian Ustadz ada yang mendoifkan hadisnya Ustadz. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Ya memang ini termasuk hadis yang diperselisihkan ya. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Syekh Albani, Syekh bin Baz, ya mereka lebih condong untuk menghasankan hadis tersebut. Ya. Sementara banyak ulama yang lain mendoifkan hadis tersebut. Allahu a'lam, Pak. Yang pertama, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW berzikir sampai matahari tinggi,
Itu ada dalam hadis dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Di mana disebutkan karena Rasulullah SAW ya, idzan sarafa min salatil fajr jalasa yadhkurullah ya hatta irtafa'at an-nahar atau kama qala. Rasulullah SAW kalau sudah selesai salat subuh, beliau duduk untuk berzikir sampai matahari ya agak tinggi. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu tentang masalah keutamaannya, Pak. Yaitu sholat 2 rakaat, kemudian dia pulang dengan membawa pergi apa? Seperti haji dan umroh sempurna hajinya. Adapun zikirnya sampai terbit matahari, sampai agak tinggi, ini ijma' seluruh ulama, tidak ada perselisihan bahwa itu sunnah. Yang diperselisihkan itu tentang masalah pahalanya itu loh. Sampai sebegitu besarnya. Iya. Memang secara ilmu hadis ya, kita kalau yang pernah anak ya membahasnya sih, menelitinya, ya sebetulnya si anak lebih condong kepada orang yang mendhaifkannya. Tapi masalahnya pendhaifan Syekh Albani juga kita nggak bisa remehkan, Mas. Apalagi Syekh bin Baz pun juga menyetujui penghasanan Syekh Albani rahimahullah dalam masalah ini. Ya. Yang jelas kalau kita amalkan, nggak masalah. Kalau kita amalkan, nggak masalah. Cuman kan sebagian orang memahami sholat syuruk itu pas matahari terbit. Ini sebuah kesalahan. Ya. Karena dalam lafaz Musnad Imam Ahmad, dalam lafaz Imam Ahmad itu hatta yusallid duha. Ia berzikir sampai salat duha. Makanya yang sahih, yang rajih, yang dirajihkan oleh banyak ulama, bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat duha. 2 rakaat apa? Duha. Makanya kalau antum amalkan, ya, antum zikir, kemudian salat duha 2 rakaat, saya belum dapat ulama yang mengatakan ini tidak disyariatkan, Pak. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu tentang masalah pahalanya itu aja. Apakah pahala yang begitu besar itu hadisnya sahih atau dhaif? Adapun mengamalkannya boleh, nggak masalah. Iya. Naam. Udah? Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, yang saya tanyakan tadi Ustadz kan membahas para sahabat gitu kan. Sahabatnya laki-laki aja semua Ustadz bahas tadi kan. Untuk sahabat Rasulullah yang wanitanya bagaimana Ustadz yang sampai 10 tahun, apakah juga perlakuannya sama gitu Ustadz? Apa riwayatnya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Karena pujian Allah kepada para sahabat tidak beda antara laki-laki maupun perempuan. Iya. Baik laki-laki mau perempuan, mereka semua sahabat Rasulullah dan punya keutamaan yang sama. Tidak ada bedanya. Paham, Pak? Iya. Masih banyak yang nanya. Aduh. Ya, Ustadz Al-Fisham udah datang belum? Udah. Oh, lagi makan. Masya Allah. Gimana? Hah? Baik dulu. Alhamdulillah. Tayyib ya ikhwah, mohon maaf ya. Karena sebetulnya bukan ahli ilmu. Yang ahli ilmu itu Ustadz Al-Fisham. Jadi antum nanyanya ke beliau aja. Beliau kakak kelas ana, 3 tahun di atas ana. Jadi lebih senior dari ana ya. Semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.